Selamat malam semuanya. Malam ini kita ketemu lagi buat mengikuti kelas intensif bareng Kak Dina. Nah, malam ini kita bakal melanjutin materi yang udah kita pelajari hari Selasa kemarin, yaitu tentang membantu proses rekrutmen di bidang HR. Nah, hari ini aku kan bikin voting ya di grup WA. Kayaknya teman-teman masih belum banyak yang belum mengerjakan atau belum mencoba mengerjakan studi kasus. Nah, makanya malam ini selama 2 jam ke depan kita bakal pelajari bareng-bareng, bareng Kak Dina, kita bahas sampai tuntas, jadi nanti tujuannya setelah kita selesai kelas malam ini, teman-teman udah bisa mengerjakan studi kasus, sudah paham tentang apa sih uh, apa sih tujuannya admin HR itu membantu proses rekrutmen dan bagaimana caranya. Tanpa berlama lagi, kita langsung serahkan kepada Kak Dina. Halo Kak Dina. Halo Kak Okta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Kita semangat ya hari ini. Malam ini materinya cukup menarik dan kemudian ada kalau nggak salah 4 studi kasus. Em, dan apa namanya cakupannya macam-macam. Ada yang nanti pakai Excel, ada yang nanti bikin surat atau bikin email gitu ya. Mudah-mudahan bisa belajar hal yang baru dan banyak ilmu baru yang didapat malam ini. Kita mulai aja ya teman-teman ya. Aku izin share screen. Oke. Seperti biasa teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan di chat box. Aku monitor chat box nanti sambil jalan bisa aku jawab atau nanti pas lagi sesi tanya jawab ya. Baik. Eh, Bismillah, mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya teman-teman ya. Semoga juga dibukakan hati dan pikiran sehingga lancar ikhtiar kita untuk belajar. Baik, ini yang kita pelajari malam ini. Lumayan banyak. Jadi fokus kalau ada teman-temannya yang belum join, hayu-hayu segera gitu kan. Nanti kalau ketinggalan jadi agak susah. Em, yang pertama tentang pekerjaan admin HR ketika proses berlangsung, kemudian membantu seleksi awal kandidat, kemudian membuat tracker, ya, kemudian scheduling. Nah ini kan tracker, scheduling, kemudian ada juga membuat email. Nah, kalau menyambung dari yang mungkin Selasa kemarin teman-teman bahas ya, diskusikan. Jadi sekarang kita ada di sini nih teman-teman nih. Apa ini sekarang kita akan membahas di saat bagaimana sih kita seleksi CV terus bantu untuk wawancara ya, bantu untuk scheduling atau mengatur ya waktu untuk wawancara dan kemudian juga untuk tes. Nah, aku mungkin sharing sedikit bahwa selama rekrutmen berlangsung perannya admin HR itu sangat 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 amat penting. Bukan hanya dan skill yang kita punya itu harus komplit ya teman-teman ya. 1 bisa Excel, 2 bisa komunikasi, 3 bisa bikin email, keempat bisa scheduling segala macam. Itu perlu banget karena di sini tugasnya admin HRGA itu sangat amat penting. Dari mulai dari mulai seleksi CV ya, seleksi berkas, membantu seleksi berkas, kemudian bikin tracker, kemudian komunikasi dengan kandidat, komunikasi dengan unit yang sedang merekrut ya, semua itu adalah tugasnya admin HRGA. Jadi kalau dibilang admin HR hanya kerjanya admin aja. Nah, itu salah banget karena untuk bisa komunikasi ya, untuk bisa membaca CV ya, itu satu keahlian sendiri yang diperlukan oleh seorang admin HRGA. Kita bahas di sini. Oke, aku mulai dengan membantu seleksi awal. Apa sih sebenarnya yang HRG, admin HRGA itu bisa bisa
lakukan ya perannya dalam membantu seleksi awal kandidat. Pertanyaan pertama nih teman-teman, kira-kira proses seleksi berkas tuh gimana sih? Ya mungkin teman-teman pengalaman kalau nggak sebagai recruiter ya, kalau nggak sebagai admin HRGA tapi sebagai pelamar misalnya. Kira-kira bagaimana sih prosesnya? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, kandidat seperti apa sih yang sebenarnya lamarannya dilirik perusahaan gitu. Nah, boleh nih kata Kak Zaka yang udah seleksi buat magang mungkin mau cerita. Boleh di chat apa namanya box. Kalau nggak mau jawab dua-duanya ya satu aja. Kira-kira proses seleksi berkas gimana? Atau ada yang mau open mic? Ini udah 34 orang ya. Udah rame. Dicari kandidat yang sesuai dengan request user. Di apa yang dilirik perusahaan. Ada lagi? Teman-teman yang mau urung rebuk. Pencocokan kualifikasi lowongan dengan CV. Yes, ini siapa? Bagus sekali. Kak Edwin ya? Kemudian Kak Mahfud sesuai kualifikasi. Yes, CV yang menarik. Nah, kan ada menariknya gimana nih? Oke. Baik, benar ya teman-teman ya. Nanti kita jawab nih. Seperti apa? Ada satu lagi, Kak Arhad ya, seleksi kelengkapan berkas sesuai yang diminta Kak, mulai dari CV, sertifikat ijazah. Misalnya dari CV disesuaikan betul, disesuaikan dengan kualifikasi yang diminta ya. Dari CV penulisannya seperti apa, apakah dapat menjelaskan pengalamannya dengan baik. Ya, ini betul Kak Arhad ya, walaupun saya kurang setuju terkait dengan apa namanya, mm, submit sertifikat atau ijazah, menyerahkan sertifikat atau ijazah di dalam lamaran. Sebenarnya itu nggak terlalu perlu. Kalau CV itu paling penting. Oke, nah proses seleksi berkas, ya, proses seleksi berkas itu sebetulnya ada dua teman-teman. Yang pertama penyaringan berkas yang pertama, ya kan? Kalau kita di di organisasi saya tuh apa umumnya kita sebut long listing. Kemudian penyaringan berkas tahap yang kedua atau shortlisting. Kalau di shortlisting ini apa namanya berkas atau kandidat yang masuk shortlist itu biasanya lebih sedikit dibandingkan yang masuk dalam penyaringan berkas tahap yang pertama atau long listing ini tadi. Jadi coba deh kita lihat satu-satu. Untuk long listing ini gunanya yaitu misal kita dapat 500 apa lamaran applications. Gunanya long listing adalah untuk mengurangi jumlah lamaran yang masuk ke tahap berikutnya. Sehingga hanya pelamar yang memenuhi kriteria dasar saja yang melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Ya kan dilakukan dengan gimana sih proses seleksi berkas tadi ya pertanyaannya ya. Dilakukan dengan mereview CV ya dengan menggunakan kata kunci di job desk atau di kriteria dasar. Di job desk-nya ada kata kunci. Kata kuncinya apa? Misalnya bisa multitasking atau bisa bekerja sendiri tanpa apa supervisi yang terlalu dekat gitu ya, tanpa terlalu dekat. Nah, itu di dalam CV apakah ada tuh misalnya seperti itu. Nah, untuk long listing atau penyaringan berkas tahap pertama ini dapat dilakukan oleh HR. Jadi dari 500, HR biasanya menggunakan kata kunci, ya, membandingkan job desk atau kriteria dasar dengan CV yang masuk, ya kan. Dari situ, selain itu juga kayak apa namanya minimum jumlah pengalaman, minimum pengalaman berapa tahun. Misalnya di kriteria dasar memerlukan kayak 3 tahun. Nah, itu
HR bisa melakukan mereview CV yang udah sesuai 3 tahun yang mana gitu. Jadi dia udah bisa potong. Mungkin tadi jumlahnya ya, misalnya tadi 500 gitu kan ya, setelah di long list ya penyaringan berkas yang pertama yang sesuai nih sama kriteria dasar dan sesuai sama job desk itu 100 misalnya. Ya sudah, yang 400 sudah nggak ikut gitu ya. Yang 100 ini kemudian diserahkan kepada unit yang sedang merekrut, yang memerlukan, ya kan, yang memerlukan kandidat-kandidat untuk posisi yang sedang direkrut, gitu. Kita sebutnya hiring manager atau hiring unit, ya. Dari sini si hiring manager atau unit yang sedang manajer dari unit yang sedang merekrut ini, dia melihat lagi tuh dari 100 ini. Dan dia akan fokus kepada kandidat-kandidat yang berpotensi lebih besar untuk bisa sukses di posisi yang sedang direkrut. Jadi bukan hanya memenuhi kriteria dasar ya teman-teman, gitu. Tapi kandidat yang kayaknya bisa sukses di posisi yang sedang direkrut, ya kan? Nah, ini penyaringan berkas kedua ini dilakukan dengan penilaian yang lebih rinci. Pengalaman kerjanya relevan atau enggak? Oke, betul 3 tahun, tapi relevan atau enggak? Ya, keterampilan khusus yang diperlukan untuk posisi tersebut gimana? Ya, gitu. Jadi semua ini bisa dilakukan, biasanya dilakukan oleh unit atau manajer yang sedang merekrut. Dari 100 tadi, 500 tadi yang kita terima, penyaringan berkas pertama dapat 100, dari shortlist penyaringan berkas kedua, oke, dapat berapa? Mungkin 20 gitu. Atau terbaiknya berapa? Terbaiknya ada 5 gitu kan. Nah, si 5 ini yang kemudian akan dipanggil untuk interview. Itu ya teman-teman ya. Thank you ya Kak Zaka. Kemudian, ini aku ada yang kelewatan nggak? Nah, ini jika kita tadi ngomongin tentang kata kunci ya, teman-teman di sini udah pernah dapet atau udah pernah eh, menghadiri banyak tuh webinar-webinar ya terkait dengan gimana sih bikin CV yang bagus gitu ya. Di Indonesia juga biasanya suka ada tuh. Nah, itu kan pasti tuh disebutkan bahwa kata kuncinya disesuaikan tuh CV kalian, kata kunci disesuaikan dengan job desk atau lokernya. Nah, sekarang kebalik nih teman-teman yang jadi HR-nya. Jika atasanmu meminta untuk mencari kandidat yang cocok untuk kasir. Kira-kira kata kunci apa yang akan kamu cari di CV pelamar? Boleh di chat box. Kasir. Kira-kira kata kunci apa? Ini teman-teman nih lihat nih, ada ratusan CV, ya kan? Cari satu orang kasir. Nah, kira-kira ya kan, itu CV yang punya kata kunci apa yang akan kita long list, yang lulus seleksi berkas. Berapa teman-teman? Kasir. Keren, 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 keren. Pendidikannya tamatan SMK lulusan akuntansi, betul Kak Yogi. Terus bisa mengutamakan isi ya Kak Rida, Kak Syawal, kerja betul, ada pengalaman kerja ya sebagai kasir betul. Kak Mahfud, komunikasi numerik, yes, Excel, yes, pengalaman teliti, teliti, bener banget Kak Arhad ya. Komunikasi, time management. Terus Kak Sinta, keren-keren multitasking, keterampilan komunikasi yang baik, sip, sip, sip. Biasa ya kerja pakai mesin kasir, Kak Yosea, ada pengalaman, betul sekali. Pengalaman sebagai kasir, Kak Edwin, atau frontliner, yes. Komunikasi, problem solving. Kak Ifat, oke, iya bener banget teman-teman. Nah, begitu. Ya, kira-kira begitu tuh. Kalau misalnya disuruh diminta untuk cari kandidat yang cocok untuk satu posisi, kata kuncinya apa? Kak,
nyari kata kuncinya apa? Kalau kasir kan gampang, udah jelas nih, akuntan, bisa mengerjakan mesin kasir, punya pengalaman sebagai kasir. Kalau yang lain gimana? Contekan kita apa, teman-teman? Yaitu loker dan job desk itu tadi. Gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, ini apa namanya? Kasus yang pertama nih, teman-teman. Pak Erik ini membutuhkan seorang asisten pribadi untuk mengatur jadwalnya sehari-hari. Dia membutuhkan orang yang teliti, dapat bekerja multitasking dan bersedia dihubungi di luar jam kantor. Kira-kira kandidat yang cocok mana? Ada dua nih kandidatnya, Andika sama Rani. Andika itu lulus SMK, jurusan akuntansi, pengalaman 1 tahun. Selalu memperhatikan detail, kemudian terbiasa multitasking ya, melakukan beberapa pekerjaan yang berbeda di waktu yang sama. Ya, dia bisa melakukan beberapa pekerjaan yang berbeda di waktu yang sama. Selalu merespon pesan yang cepat meski berada di luar jam kerja. Di sini ada Rani, lulusan S1 jurusan administrasi bisnis yang berpengalaman kerja 3 tahun. Selalu memperhatikan detail. Lebih suka menyelesaikan satu pekerjaan sebelum memulai pekerjaan yang lain. Jarang ngecek handphone. Nah, kira-kira dari dua ini Andika atau Rani, A atau B, Andika atau Rani? Wih, kalian tuh cepet banget sih. Hmm. Andika ya. Andika, yes. Yes. Betul sekali. Kata kuncinya apa, teman-teman? Multitasking. Ya. Ini kriteria dasarnya, ya. Kriteria dasarnya adalah multitasking. Ini benar-benar simpel. Contohnya simpel banget ya. Kriteria dasar multitasking, sekarang dilihat siapa yang biasa melakukan pekerjaan yang berbeda di waktu yang sama. Benar banget. Kira-kira gitu, teman-teman. Oke. Terus tadi ada wawancara, ada apa namanya? Ada eh, soal CV ya, long listing, dan short listing. Kemudian aku sebelum kita ke wawancara, aku mau memberikan cuma sedikit aja. Cuman ini apa sih sebenarnya bedanya tes kemampuan teknis dan psikotes? Ya, ini dua ini tidak selalu ya diadakan dalam seleksi, proses seleksi. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, gitu ya. Tapi yang paling penting dalam proses seleksi tentunya adalah wawancara, ya teman-teman ya, gitu. Nah, tapi apa ada baiknya ini saya berikan sedikit gitu ya pengetahuan tentang apa sebetulnya tes kemampuan teknis dan tes psikologi. Kira-kira ini nih. Kalau tes kemampuan teknis tujuannya adalah mengukur keterampilan, mengukur pengetahuan, kemampuan spesifik untuk bisa melakukan pekerjaan tertentu. Sementara kalau tes psikologi itu adalah menilai aspek psikologisnya, kepribadian, kecerdasan, emosional, ya kan, kemampuan interpersonal itu dari tes psikologi. Kemudian kalau tes kemampuan teknis, fokusnya itu betul-betul ke teknis dan praktis yang terkait dengan pekerjaan. Di sini contohnya kalau ujian pemrograman ya, tes pemrograman untuk IT, misalnya seperti itu. Sekarang kalau untuk tes psikologi, fokusnya betul-betul aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kinerja, ya kan, secara keseluruhan dan bagaimana adaptasi kandidat itu di dalam lingkungan kerjanya. Contohnya, tujuan kepribadian, tes kecerdasan, evaluasi kemampuan untuk berkomunikasi. Kira-kira itu ya teman-teman. Jadi dua ini ada perbedaan dan tujuannya masing-masing. Dan aku ingetin lagi kalau keduanya ini belum tentu apa selalu ada ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang juga enggak gitu ya untuk di dalam proses seleksi. Anyways, tadi kita ngomongin apa tadi? Tes ya tadi ya. Terakhir itu kita ngomongin tes kemampuan teknis dan tes psikologi.
Nah, kalau ada tes-tes seperti itu, ya kan, biasanya tuh ada nilai minimal untuk lulus, gitu. Ya, ini nilai minimal untuk lulus nih. Contoh nih ya, kita liatin sama-sama nih si tabel ini nih. Contoh nilai ada tes kemampuan teknis. Nilai minimalnya untuk lulus 70. Nah, ini nih nama kandidatnya ada di sini, ada nilai tesnya di sini. Gitu. Kira-kira rumus apa yang dapat digunakan untuk mengisi kolom lulus atau tidak? If, woo, nice, 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 nice. Betul banget. Mana ini? Rumus apa yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah peserta yang lulus? Nih, yang ketiga. Ih, keren-keren kok. Ih, kok keren-keren sih? Bener ya? Gitu. Udah bisa deh pokoknya. Terus, yang kedua nih. Fitur apa yang dapat digunakan, nih tabelnya masih sama ya teman-teman. Fitur apa yang dapat digunakan agar hanya kandidat yang lulus saja yang datanya ditampilkan? Yeay! Udah keren deh. Betul ya, filter ya teman-teman. Bagaimana cara membuat data tersebut berurutan? Nah, berurutannya sesuai apa nih? Huruf abjad dari nama kandidat. Pakai apa? Oke. Udah keren banget ya udah pokoknya. Sort, bener. Bener, 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 bener banget, bener banget. Oke. Sip. Next. Apa nih next? Nah, kita akan ke breakout room, teman-teman. Ya, tadi udah apa namanya spill. Sekarang membuat tabel hasil tesnya, konteksnya seperti ini. Kamu adalah seorang admin HRGA di PT ABC. Suatu hari kamu diminta oleh atasan untuk membuat tabel rekapitulasi hasil tes rekrutmen. Informasi lengkap mengenai tes dan syarat lulus dapat dilihat di sini. Jadi teman-teman silakan nanti mulai studi kasus ya. Ini 15 menit mungkin sudah bisa diarahkan dari sekarang ke Okta. Kita ketemu 15 menit lagi dari sekarang ya teman-teman ya. Iya, gimana teman-teman? Udah keren kan Excel-nya kan? Udah jago semua. Nanti kalau ada pertanyaan yang teknis terkait Excel, teman-teman ya, mungkin bisa dilanjutkan dengan nanti dibahas dengan tutor. Malam ini kita bahas yang teknis HR-nya, ya, jadi teman-teman dapat ilmu HR-nya. Saya baru dapat pertanyaan baru ini untuk penyaringan berkas CV menggunakan apa? Ya, ini pertanyaan bagus. Teman-teman tahu ATS kan? Ya. Ya, itu paling udah sering ini bikin CV ATS seperti ini. Nah, ada perusahaan yang menggunakan ATS atau application tracker system. Kalau menggunakan ATS itu bisa untuk penyaringan berkas, untuk long list. Biasanya HR itu dibantu dengan ATS atau penyaringan application tracker system saat kita apply ya, kita melamar, memasukkan lamaran itu lewat ATS, itu biasanya dari HR mereka bisa menggunakan sistem itu untuk bantu penyaringan berkas yang long listing, penyaringan berkas yang pertama. Ya. Tapi gini, gimana Kak kalau aku kerja di perusahaan yang nggak pakai ATS? Apa lamaran itu dikirimnya by email, misalnya kayak gitu. Nah, mau nggak mau kita sebagai HRGA-nya itu manual baca satu-satu CV-nya, gitu. Ya.
Terus baca satu-satu CV-nya, disitulah teman-teman kemampuan kita untuk menangkap kata kunci. Makanya ini yang saya sebutkan tadi itu tentang kata kunci itu sangat penting saat kita harus manual baca gitu. Kak, emang kalau pakai ATS terus nggak perlu kata kunci? Nah, kalau pakai ATS biasanya si ATS ini bisa kita filter, kita masukkan kata kuncinya gitu. Ini kira-kira apa? Nah, di sini kata kunci juga sangat amat penting ya. KTS-nya bisa udah terprogram untuk posisi ini yang cocok adalah seperti apa, atau kita yang secara manual masukkan ya, dia filter CV yang banyak itu sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Jadi kira-kira itu mudah-mudahan menjawab ya teman-teman ya. Aku lanjutkan. Tadi ini, kemudian kita bahas apa ini selanjutnya. Baik, satu lagi nih, ngomong-ngomong soal ATS ya, kita gimana sih ya tracker ya. Jadi sebagai admin HR GA, apa yang akan kalian lakukan untuk memastikan data kandidat tertata rapi ketika mendapatkan puluhan atau bahkan ratusan pelamar dalam satu lowongan pekerjaan? Pakai apa teman-teman? Di chat. Waduh, di email ada dapat nih banyak, ya kan? Kalau jadi HR itu kalau yang apply banyak itu seneng loh teman-teman, gitu ya. Cuma kemudian kita harus eh, apa proses tuh ya kan lamarannya gimana. Nah, membuat database kandidat ya, membuat label bisa. Jadi betul harus ada database kandidat. Tadi saya ngomong soal ATS, application tracker system, ya application tracker system itu kalau ada ya sudah dibuatkan sama ATS itu ya sudah ada di sistem, enak banget gitu ya. Tapi biasanya itu kalau udah di sistem juga kita bisa tarik ya. Terus dalam bentuk apa? Dalam bentuk PDF bisa, dalam bentuk Excel bisa, atau kita lihat dari sistem juga bisa. Tapi kalau nggak punya, gimana caranya? Ya itu tadi, kita harus buat database ya. Kita harus buat database. Pentingnya punya database atau tracker ini tadi, rekrutmen untuk apa? Nah ini dia kan kalau kita punya apa namanya tracker rekrutmen gunanya tuh macam-macam. Yang pertama semua kandidat semua lamaran kita bisa lihat. Terus trackernya ini tergantung ya sebenarnya apa sih yang kita mau filter nantinya gitu. Kita mau lihat pakai informasi apa yang penting. Jadi di tracker itu ya kalau kita pakai tracker manual itu kita bisa desain sendiri kira-kira kita mau informasi apa yang ada di situ gitu kan. Yang lolos long list, yang kemudian lolos short list ya kan. Kemudian pengalaman kerjanya. Jangan lupa juga apa education background pendidikannya apa. Kemudian alamat email penting, nomor telepon penting, ya kan? Gunanya apa? Begitu nanti dia dipanggil, kita udah punya itu datanya. Untuk kemudian kirim email ke yang bersangkutan atau kita WhatsApp yang bersangkutan sudah ada tuh datanya, nggak usah nyari-nyari lagi gitu. Nah, berikutnya lagi, nanti kalau udah tes gimana? Nah, ini kan kelihatan ya, gitu. Datanya sudah ada di situ, tinggal dimasukkan lagi data-data atau kolom-kolom yang penting, informasinya yang kita perlukan. Gitu, kira-kira teman-teman. Nah, tools apa nih yang cocok untuk membuat tracker? Kita ceritanya bikinnya harus manual ya teman-teman ya, nggak ada ATS nih. Toolsnya apa yang cocok membuat tracker? Apa teman-teman? Excel, Google Sheet. Bener banget. Udah. Kalau kita harus bikin manual, kita bikin sendiri, kita bisa desain sendiri. Sebenarnya informasi apa yang yang kita mau ada di situ, ya ini pakai Excel atau Google Sheet. Betul sekali. Ini contohnya kayak gini, ya. Ini ada nama kandidatnya, itu ada emailnya, ya kan? Email, nomor telepon itu penting banget, gitu kan ya. Terus posisi yang dilamar macam-macam nih ya.
apa namanya tahapannya sampai mana ya kan keputusannya gimana. Jadi semua ini kalau tracker gini ya teman-temannya itu bisa dengan informasi apa yang kita perlukan untuk rekrutmen ya kan. Itu informasi yang seperti ini sudah cukup gitu, sudah cukup ini. Ini share dari sorry aku ngecek chat ngechat dulu. Oke. Alright ya. Jadi kira-kira begini nih teman-teman. Contohnya ya. Nah, ini udah cukup cukup lengkap ya. Kalau mau dibuat lebih lengkap lagi juga juga bisa. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus kedua ya teman-teman, cara gimana kita cobain membuat tracker lowongan pekerjaan gitu. Jadi sebagai admin HRGA di PT Doranida Abadi, kamu diminta oleh atasan untuk membuat tracker dari kegiatan rekrutmen yang sedang berlangsung. Ya, nih memuat apa nih kolomnya yang diperlukan? Nama, email, berkas lamaran, fase rekrutmennya sampai mana, keputusannya bagaimana, hasil seleksinya gimana. Ya, dicobain teman-teman 7.50 Kak Okta mungkin bisa dimulai 15 menit lagi kita kembali ke sini. Gimana tadi? Seru ya. Jadi malam ini memang apa kita banyak teman-teman banyak diajak untuk nyobain Excel gitu karena ya menjadi HRGA ya kan ini skillnya itu macam-macam yang diperlukan ya seperti tadi saya bilang selain Excel komunikasi nanti MS Word juga harus bisa ya. Minggu depan kita belajar soal kontrak, gimana untuk interpretasi apa namanya bahasa-bahasa di kontrak. Nah, itu lebih seru lagi nanti. Itu spill buat yang berikutnya, yang apa namanya modul yang ketiga setelah ini. Baik, teman-teman lagi kalau nanti masih ada pertanyaan terkait Excel-nya, pertanyaan yang teknis, silakan dibahas dengan tutor ya. Malam ini kita bantu untuk materinya supaya selesai. Kemudian kita ngobrolin soal membantu scheduling interview. Nah, tadi kan dalam proses seleksi ini nih macam-macam. Satu sudah seleksi berkas, kemudian tadi kita udah bicara soal tes dan teman-teman udah nyobain apa Excel, fitur-fitur Excel yang perlu untuk bantu tracking, ya kan? Nah, sekarang tentang penjadwalan interview. Menjadwalkan interview itu susah-susah gampang, teman-teman. Kalau yang sudah punya pengalaman pasti sudah tahu karena biasanya kita harus menyesuaikan ya waktu beberapa orang yang berbeda. Kadang si interviewernya bisa, interviewnya nggak bisa, atau interviewernya ada lebih dari satu, ada 2 atau 3 orang untuk cari schedule ya itu agak sulit ya. Jadi memang penjadwalan interview itu susah-susah gampang seperti tadi saya bilang. Pertanyaan yang sering saya dapat adalah, Kak, yang pantas itu sebenarnya diundang interview itu berapa lama sebelumnya sih? Gitu. Kalau dari saya itu paling lama adalah seminggu sebelumnya. Jangan dilakukan. Iya, ada yang suka mau melakukannya yang mungkin 2 minggu sebelumnya gitu ya sudah di schedule gitu ya. Tapi menurut saya itu kalau bisa dibuat lebih pendek, kenapa enggak? Gitu 1 minggu sebelumnya. Kalau ngedadak gitu gimana Kak? Misalnya, Eh, nah yang paling dekat dengan waktu interview itu dicoba dua 2 hari sebelumnya gitu 48 jam gitu ya. Jadi si interviewee yang akan diinterview kandidat itu juga punya waktu untuk bersiap ya gitu. Jadi ini kira-kira untuk patokan Kak, kenapa sih kalau kelamaan nggak boleh? Nanti lupa interviewernya tiba-tiba bikin schedule yang lain ya. Nah, jadi kita harus reschedule, kita harus jadwal ulang, misalnya seperti itu.
Ya, nah itu. Jadi untuk mencegah hal itu ya dari 1 minggu sebelumnya atau yang paling dekat adalah 2 hari sebelumnya. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Jenis-jenis interview di dalam rekrutmen itu ada 2. Yang pertama interview HRD dan interview user. Kalau wawancara dengan tim HRD itu biasanya dilakukan di fase awal rekrutmen ya teman-teman. Biasanya bertujuan untuk menilai kualifikasinya kandidat itu gimana sih, karakternya kira-kira gimana sih gitu ya. Terus pertanyaannya lebih ke yang general ya, yang umum-umum aja, motivasi, rencana karirnya seperti apa gitu ya, dan pertanyaan terkait kepribadian yang bersifat lebih umum. Kalau untuk user, nah ini ya si apa unit yang merekrut ini biasanya tuh yang mewawancara adalah satu calon atasan manajernya atau biasanya manajernya ngajak lagi apa anggota timnya juga untuk ikut gitu. Itu boleh. Biasa dilakukan di fase yang akhir dari rekrutmen, kemudian bertujuan untuk menilai kecocokan kandidat terhadap kebutuhan pekerjaan nih kandidatnya cocok atau enggak gitu. Kemudian pertanyaannya juga spesifik ya, berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan mengenai pekerjaan yang dia lamar ini gitu. Kemudian gaya bekerjanya gimana gitu. Jadi kalau misalnya ditanya Kak sebenarnya yang diterima itu yang seperti apa sih? Yang cocok satu ya, yang cocok dengan pekerjaan. Kalau dia overqualified atau kualifikasinya melebihi gitu ya dari kriteria. Ini kira-kira akan apa namanya kalau overqualified kalau sudah apa lebih pintar gitu ya, punya kualifikasi yang lebih tinggi, cocok atau enggak? Belum tentu gitu. Jadi pertama kecocokan. Terus yang kedua si user juga melihatnya ini nih yang penting ya teman-teman. Ini kira-kira kandidat ini akan sukses nggak dalam pekerjaan ini? Gitu, dalam melakukan pekerjaan. Dia akan sukses atau enggak? Percaya atau enggak user maupun HR enggak ada yang kepingin kandidat itu gagal saat bekerja. Jadi kita cari satu yang cocok dan yang kemungkinan akan sukses di pekerjaan. Itu ya, kira-kira ya teman-teman. Nah, sekarang kalau kita teknis nih, mau bikin jadwal interview, ya kira-kira itu yang perlu dipertimbangkan apa aja sih teman-teman? Teman-teman ditugasin nih bikin jadwal, kandidatnya udah tahu, interviewernya udah tahu. Yang harus dipertimbangkan apa? Di chat boleh, silakan. Kira-kira pikir-pikir dulu. Ayo tebak-tebakan kira-kira apa kalau diminta untuk membuatkan jadwal. Yes, Kak Yosya betul. Yes, bener banget. Yes, Kak Yogi. Bener ya, jangan mengganggu istirahat atau juga schedule yang lain gitu ya. Jadi jadwal ketersediaan, betul jumlah kandidat, betul. Kemudian ketersediaan waktu, jadwal user agak tidak bentrok ya, Kak Thomas, betul. Kak Tiffany sama. Yes, iya, iya betul betul, betul semua. Apa? Dan jangan lupa ya teman-teman, ini yang mesti ditanyain ke hiring manager atau ke unit atau manajer yang sedang rekrut. Ini em, biasanya nih, saya harus nanya nih, mau 1 hari selesai atau boleh saya break jumlah kandidatnya udah tahu. Jumlah kandidatnya ada berapa nih? 10 misalnya. Walaupun itu kebanyakan ya. 10. Oke. Mau diselesain berapa hari? 2 hari atau 3 hari? Gitu. Kalau 3 hari, kalau 2 hari, satu orang 1 jam itu udah 10 jam, nggak mungkin. 3 hari lah ya, 3 hari kerja, gitu gimana? Atau 1 minggu, jadi saya bisa bagi, gitu. Bahkan kalau misalnya jumlah kandidat cuma 3 yang diinterview, ya kan? Tanya juga, ini mau diselesaikan berapa? 1 hari ya Bapak, blok ya kalendernya ya Pak.
tiga-tiganya apa namanya saya bantu arrange tiga-tiganya ketemunya hari Selasa. Misalnya gitu. Nanti dia akan bilang, "Enggak, Adin, apa aku ada meeting nih, pokoknya sore aku nggak bisa deh." Dia gitu. "Kamu bikinin pagi satu-satu-satu." Oke, boleh. Gitu kan. Kita bikinin nih tiap pagi. Jam 10, Selasa, Rabu, Kamis misalnya kayak gitu. Ya. Itu juga apa penting tuh. Biasanya saya suka nanya gitu kan. Ini mau dibikinnya mau berapa hari nih? Ada ada 4 kandidat tuh mungkin tuh 1 hari kalau sejam. Bisa Din 2 sore 2 pagi 2 siang ya bisa. Nah hal yang seperti itu juga ya teman-teman nanti kalau udah terbiasa nih sama scheduling hal-hal yang kayak gitu jadinya udah luas banget. Yang penting adalah latihan gitu ya teman-teman ya. Oke, cobain lagi. Ini Kak Okta, kita masuk ya ke dalam studi kasus yang berikutnya, membuat slot jadwal user interview. Nah, ada 10 kandidat nih. Kemudian ada 2 orang interviewernya ya. Satu sesi perlu 45 menit. Nah, satu hal yang penting ya teman-teman ya, jangan dibikin back to back, jangan dibikin habis ini langsung ini, jangan. Kalau kalau saya punya saran ya, coba deh dikasih at least 15 menit break. 15 menit jeda antara interview yang satu dengan interview yang lain. Gitu. Supaya apa? Supaya Pak Randy dan Ibu Mira itu juga ada waktu untuk istirahat. Satu. Yang kedua, kalau interview yang sebelumnya ini agak panjang, jadi ya yang bawahnya nggak terlalu molor gitu. Ya, terus yang ketiga tadi ada temen yang menyebutkan jangan sampai mengganggu waktu istirahat. Nah, break ya, di break itu di dalam apa di waktu lunch time, waktu jam makan siang ya dikasih break. Kira-kira gitu ya teman-teman. Nah di sini teman-teman akan mencoba pakai Google Calendar. Silakan Kak Okta kalau bisa dimulai ke breakout room. Gimana tadi seruan mana sama bikin Google Calendar sama Excel, teman-teman? Google Calendar sih Kak. Baru soalnya. Kenapa? Baru? Iya. Iya, seru ya. Bener, bener banget. Excel walaupun ada keseruannya sendiri, tapi Google Calendar juga tidak kalah serunya. Oke, sebentar. Saya tadi sampai mana? Hmm, eh, baik, ini sampai sini kita lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Saya ngerti kayaknya teman-teman punya banyak pertanyaan nih, cuma apa? Saya lanjutkan dulu aja. Nih teman-teman, selain membuat jadwal tadi ya, kalau lagi mau interview ya, admin HRGA itu membantu membuat jadwal. Tetapi selain buat jadwal, tugas apa lagi nih yang kira-kira eh, perlu dikerjakan oleh admin HRGA dalam membantu proses interview? Ada tugas apa lagi? Jadwalnya udah beres, ya, udah ada di Google Calendar, terus semua udah sepakat. Apalagi nih kira-kira ya teman-teman? Hasil interview, betul. Kayak saya, invitation email, yes, ya betul. Jangan lupa ya, begitu jadwal udah beres, invitationnya jangan lupa. Terus email hasil interviewnya juga jangan lupa disusun. Baik, itu salah 2 atau salah 3-nya ya. Review dokumen resmi. Nah, ini Kak Michelle ini untuk minggu depan nih, spill untuk minggu depan nih Kak Michelle. Untuk Kak Reza, email undangan interview. Betul. Email undangan interview itu adalah satu betul. Yang kedua apa tadi? Ya itu dulu. Nah, sebelum bikin undangan interview, jangan lupa nih teman-teman.
ya, ruangannya di mana. Kalau offline, ya kan, teman-teman pastikan kalau kita udah booking ruangan, ada ruang meeting misalnya. Offline itu kandidatnya datang, ya, kandidatnya datang, ya. Jangan lupa kita sediakan ruangan interview. Kalau online seperti kita sekarang, jangan lupa pastikan Zoom link-nya sudah disediakan dan dikirim ke kandidat maupun ke interviewer. Itu jangan lupa, ya. Kemudian siapkan dokumen nih teman-teman nih. Siapkan dokumen. Si interviewernya ini harus dibekali dengan dokumen. Satu minimum itu ada job desk-nya, posisi yang sedang dibuka, CV para interviewee ini harusnya ya, para kandidat, CV para kandidat itu jangan lupa ya disiapkan untuk interviewer. Kemudian interviewernya juga dipastikan kalau mereka sudah menyiapkan pertanyaan interview. Ya, nah itu. Biasanya pertanyaan interview tergantung sebenarnya dari interviewnya seperti apa, tapi idealnya pertanyaan interview itu sama untuk setiap kandidat. Pertanyaan satunya apa? 2, 3, 4, 5. Berapa pertanyaan? At least paling tidak pertanyaan ini semua sama. Kalau ada pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban si jawaban si kandidat nggak apa-apa, ya kan? Tapi pertanyaan kunci itu sudah harus ditentukan sebelumnya. Jangan lupa. Jadi interviewernya harus dibekali. Ada job desk-nya, ada CV-nya, ya, dan juga pastikan mereka sudah menyiapkan pertanyaan interview. Kemudian kalau untuk tes nih teman-teman, pastikan bahan tesnya sudah final ya dan sudah tersedia, bahannya sudah ada. Kemudian ada juga ruangan yang tenang ya kalau kita melakukannya di kantor. Jadi kandidatnya datang harus ada ruangan yang tenang untuk kandidat mengerjakan tes. Nah, ada timer. Kemudian ada juga pengawas yang mengawasi. Kak, pengawas harus ada di ruangan itu enggak? Ya, enggak perlu. Yang penting ruangan itu adalah ruangan yang tenang gitu. Dan jangan lupa kalau teman-teman yang harus mengawasi kandidat, satu bisa ada di ruangan itu, dua kalau tidak ada di ruangan itu, pastikan begitu waktunya selesai atau 10 menit sebelum waktunya selesai, teman-teman udah ada di ruangan. Memastikan bahwa si kandidat ini tidak overtime. Mengerjakannya itu ya selesai di tepat waktu gitu. Yang lucunya lagi, bagi-bagi pengalaman ya teman-teman, kalau tesnya pakai laptop kantor, gitu. Ada pertanyaannya, kita bikin apa namanya? Pertanyaannya ada di Word ya, minta mereka mengetikkan jawaban ya kan di Word. Terus jangan lupa nih, pengalaman saya adalah internetnya dimatikan. Kalau enggak nanti nyontek di lewat internet. Sekarang saya kasih bocoran lagi buat teman-teman. Ya, itu suka kejadian. Jadi nanti cari-cari apa di Google gitu. Ya, internetnya dimatikan supaya ya kandidatnya nggak bisa nyontek dari Google gitu. Hal-hal yang kecil-kecil seperti itu gitu ya. Jangan lupa untuk diperhatikan ya teman-teman ya. Nah, kalau ruangannya udah ada gitu ya, misalnya Zoom link-nya sudah tersedia, saat kita mengirimkan email untuk apa namanya undangan interview, nah informasi ini juga sudah bisa sekalian sertakan di dalam email itu, gitu ya. Kadang-kadang si kandidatnya nggak tahu alamat kantornya di mana. Nah, itu harus disebutkan juga di dalam email, gitu ya, dengan jelas. 1, 2, 3. Ruangan, dokumen, dan gimana untuk tes. Tadi Kak Yosya sebutkan menyusun hasil interview, Kak. Betul banget. Ya, begitu nanti sudah selesai, interviewernya itu diajak ngomong lagi. Gimana, Pak? Gitu. Biasanya mereka bikin coret-coretan, ya kan? Nah, itu kita summary, kita buatkan di dalam Word ya, kita tulis. Nah, kalau ada
apa namanya, nilai skor, ya kan? Kalau ada skor di situ bisa juga sertakan di situ. Sehingga nanti hasil interviewnya nanti dari kita berdasarkan dari catatan-catatannya para interviewer itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang ini interview by phone bisa sih Kak Syawal. Tapi karena sekarang udah enak ya pakai yang lain seperti Zoom gitu ya, Google Meet bisa gitu. Eh, Bisa tatap muka seperti ini walaupun enggak datang ke kantor gitu ya. Jadi lebih enak kalau pakai memanfaatkan Zoom atau Google Meet atau Microsoft Teams ya. Oke, saya lanjutkan dulu membuat email rekrutmen. Jadi, nah ini dia dari proses tadi teman-teman udah sempat nyinggung-nyinggung nih gitu ya. Dalam proses rekrutmen ini kira-kira draft email apa aja sih yang biasanya kita perlu tulis gitu ya, kita perlu siapkan itu draft email apa aja. Kira-kira tadi teman-teman udah berpikir jauh ke depan nih ya, email undangan interview kata teman-teman. Benar, itu adalah salah satunya. Apalagi teman-teman dalam the whole proses keseluruhan dari rekrutmen kira-kira kita tuh perlunya bikin email apa aja sih? Ya, tahapan lolos Kak Thomas. Betul. Kalau ada tahapan lolos berarti ada email apa? Undangan tes, undangan interview, user dan HR, betul. Pengumuman lolos, betul. Kak Syawal, email penolakan, itu dia Kak Michelle, ada email email lulus dan email penolakan ya. Dan undangan, email undangan. Undangannya itu juga undangan macam-macam ya. Email jadwal tes, betul sekali Kak Edwin ya. Benar-benar banget. Jadi email itu penting banget ya untuk kita secara formal komunikasi dengan kandidat gitu. Jadi macam-macam tadi ya teman-teman udah sebutkan. Jadi kemampuan untuk buat email ya mempersiapkan email itu juga perlu nih teman-teman. Struktur email nih sebelah kiri kira-kira ini nih. Ada pembukanya, ada isinya, kontennya itu apa gitu ya. Terus call to action maksudnya adalah ini email ini tujuannya apa, ya kan? Minta konfirmasi bahwa di jam segini dan hari segini tuh bisa untuk datang ke kantor interview, misalnya seperti itu, ya. Kemudian ada kalimat penutup, ucapan terima kasih dan tanda tangan. Jangan lupa lampiran. Nih sebelah kanan ini adalah kebiasaan saya bisa kejadian sama siapa aja ya. Ini untuk saling mengingatkan ya. Emailnya udah rapi, udah bagus, udah ditulis hati-hati, sudah dibaca lagi ya teman-teman, udah dibaca lagi. Udah pokoknya tadi jadwalnya sama si Bapak itu udah sepakat nih, Bapak interviewer, udah bener deh pokoknya jadwalnya udah gitu ya. Terus alamat kantor juga udah ada di situ. Kalau perlu Zoom, Zoom linknya udah ada di situ. Udah ready untuk dikirim. Udah siap dikirim. Emailnya dikirim nih. Seng. Udah. Send button. Ya kan? Terkirim. Lampirannya dong ketinggalan. Nah, ya ini. Ya. Jadi ini kebiasaan saya banget gitu kan. Terus kalau kejadian kayak gini, kayak gimana Kak Dina? Nggak apa-apa. Ya jangan panik ya kan. Dikirim lagi emailnya ya, minta maaf dan attachmentnya, lampirannya dikirim sekalian gitu. Jadi admin HR, ingat-ingat lampiran harus yang betul. Kadang-kadang kita mengirim email yang rahasia, ada informasinya, informasi rahasia, apa lampiran yang kita kirim itu punya orang lain. Misalnya kontrak, saya mau ngirimnya ke A, lampirannya A, tahu-taunya yang saya kirim betul udah emailnya itu adalah buat A, lampirannya adalah punyanya kontraknya punya B. Nah, jadi HR admin hati-hati, lebih baik di double check, dicek lagi dan dicek lagi
gitu ya teman-teman. Baik, ini ada studi kasus keempat. Sepengetahuan saya ini akan dibuat menjadi PR ya teman-teman ya. Nanti ya betul ya Kak Okta ya. Jadi nanti teman-teman diminta untuk membuat email yang lolos ke tahap user interview ya. Tadi teman-teman udah sebutkan ya, salah satu email rekrutmen adalah untuk pemberitahuan bahwa kalau lolos ke tahap berikutnya ya. Ini cobain buat email rekrutmen sesuai kebutuhan PT Dora, pakai Microsoft Word atau Google Docs, kemudian di save ya. Ini dijadikan PR ya teman-teman ya. Nah, betul. Oke, nah sekarang kita masih ada sekitar 45 menit. Teman-teman silahkan kalau mau ada pertanyaan di chat boleh atau open mic boleh. Kita ngobrol bareng-bareng aja, masih ada waktu. Silahkan. Tadi saya terima pertanyaan kalau nggak salah. Ini nih. Eh, Silakan ya teman-teman ya. Apa namanya? Kemana sih? No, 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 no. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan di chat. Saya sambil cari tadi, oh ini dia. Ada pertanyaan yang, Kak, keputusan. Keputusan ini baiknya kayak gimana gitu ya. Dibuatnya seperti apa. Oke, teman-teman. Aku ajak ngeliat sedikit lagi si tracker ini ya. Ini si Excel. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah kandidat untuk berbagai macam posisi yang direkrut, bukan cuma satu posisi. Lihat, ada posisi satpam, ada posisi admin, ya, macam-macam, asisten pribadi, resepsionis, manajer penjualan. Jadi ini posisinya tuh macam-macam, gitu. Jadi ini bukan cuma satu apa namanya posisi, bukan satu posisi yang sama gitu. Jadi ada berbagai macam kandidat untuk berbagai macam posisi yang dilamar gitu. Keputusan itu apa sih sebenarnya? Yang gampangnya dua, ditolak sama diterima. Dah, ini Pak Ali nih sebenarnya nih ditolak apa diterima? Kalau Ibu Manda ini udah ketahuan nih ditolak kelihatannya. Terus Christina ini sudah jadi pegawai diterima. Di antara ditolak sama diterima itu ada beberapa tadi ya proses yang lain. Ada baiknya keputusan itu bentuknya adalah gini. Itu menggambarkan prosesnya, ya kan? Seleksi berkas 1, seleksi berkas 2, ya. Kemudian apa? Seleksi berkas 1, seleksi berkas 2, wawancara HR, wawancara 1, wawancara 2 dengan user, misalnya seperti itu. Nah, lebih gampang kalau keputusan itu adalah seperti itu sehingga apa? Oke, sorry, sebentar. Ini ada tahapan rekrutmennya ada di sini. Jadi yang saya sebutkan tadi harusnya ada di sini, maaf. Ya. Nah, oke, kalau keputusan antara dua sebetulnya ditolak dan diterima, ya kan? Atau ya ini dalam pertimbangan. Sebetulnya itu aja sih. Keputusannya itu apa? Antara sudah ditolak atau sudah diterima atau di tengah-tengah itu yang masih dalam pertimbangan. Gitu. Kira-kira kalau gampangnya kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk keputusan. Ya, mudah-mudahan jelas buat teman-teman yang ada pertanyaan terkait ini tadi. Ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Masih ada waktu kita. Eh,
Ya, Kak Adel, silakan. Selamat malam Kak Dina. Kak, saya mau tanya, Malam, Kak, gimana? kan di dalam dunia perekrutan itu, dalam dunia pekerjaan kan ada orang masuk melalui orang dalam. Hmm. Lalu bagaimana cara HR menginterview orang dalam tersebut, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, sebetulnya kalau untuk HR itu kita sama aja sih, Kak. Netral aja, sama seperti yang lain, gitu. Apakah kemudian apa diterima atau enggak? Karena kita gini, kalau dari HR kan kemudian akan merekomendasikannya ke Adel ya, merekomendasikan ke user ya kan ya, Kak, gitu. Apakah akan lanjut ke tahap wawancara berikutnya? Gitu. Saranku, kalau HR yang mewawancara, itu kita sebagai HR yang mewawancara, itu netral aja. Kita punya kewajiban untuk melakukan memperlakukan semua kandidat itu sama, gitu aja. Saat dia ternyata dianggap untuk kurang, apa, qualified untuk ke yang berikutnya, ya rekomendasinya ya enggak, gitu. Ya nanti gimana user ya, apakah user kemudian mau lanjut ke wawancara tetap untuk mewawancara di yang berikutnya, ya silahkan. Kalau mengikuti rekomendasi HR, ya silahkan juga. Kira-kira gitu Kak Adel lah. Mudah-mudahan menjawab. Ada pertanyaan lanjutan? Terima kasih, Kak Dina. Thank you Kak. Saya suka dapat pertanyaan, Kak, kalau red flag dari kandidat itu apa sih Kak? Gitu. Salah satunya, kalau saya sebagai HR adalah kandidatnya telat. Itu udah red flag buat saya. Dan kalau saya perlu sampaikan ke user, biasanya itu saya sampaikan. Gitu. Karena user juga harus tahu. Gitu ya. Ya, berikutnya. Ini Kak siapa? Aku nggak kelihatan. Sama Yosea Ya, tadi. saya. Ya, Ya, silakan. saya kan tadi ini apa baca yang di LMS itu di interview user itu ada ada saatnya itu ada tim kerjanya yang ikut interview Kak. Jadi apakah di interview user itu keputusannya itu nggak mutlak di tangan user, jadi ada tim kerjanya juga. Oke, jadi interview user itu biasanya ada dua macam ya Kak, dua tipe. Yang pertama individual interview, di mana hiring manajernya ini, manajer dari posisi yang sedang direkrut, hiring manajer ini yang menginterview langsung dan sendiri. Tapi kedua ada juga yang namanya panel interview Kak. Panel interview, ya panel itu isinya biasanya grup. Biasanya lebih dari satu orang gitu. Dan panel interview ini sekarang udah lebih banyak ya, lebih umum untuk dipakai, terutama di perusahaan-perusahaan internasional. Karena mengapa? Di dalam panel itu isinya orang yang bukan orang yang aneka ragam nih Kak, gitu. Satu, ada hiring manajernya. Kedua, itu biasanya ada salah satu dari tim membernya, ya kan, di dalam unit ini, gitu. Terus juga yang ketiga, kemungkinan itu ada yang dari unit lain yang akan kerja banyak kerja dengan si incumbent ya, nanti yang terpilih sebagai di dalam rekrutmen ini. Nah, itu jadi beraneka ragam nih background-nya, dari unit yang bersangkutan, ada yang dari luar unit gitu ya. Kemudian ada juga yang sudah sangat umum sekarang adalah representatif perwakilan gender.
Jadi ada laki-laki dan ada perempuan. Karena cara berpikir laki-laki dan perempuan itu pertimbangannya suka berbeda. Jadi di dalam panel kadang-kadang itu ada perwakilan perempuan dan perwakilan laki-laki. Di dalam organisasi internasional itu sudah banyak yang bahkan mewajibkan demikian. Jadi apa namanya jadi tadi ya menjawab pertanyaannya Kak Yosea, memang betul dalam interview itu ya ada orang yang lain, itu namanya panel interview Kak. Jadi kalau kita yang jadi kandidat nanti jangan kaget begitu disebutkan panel interview kita ketemunya lebih dari satu orang. Heeh, gitu Kak. Jelas Kak atau ada pertanyaan lanjutan? Silakan. Berarti itu tujuannya emang ini ya Kak, untuk supaya biar cocok kerja sama seluruh panelnya itu tadi. Betul. Jadi masing-masing orang akan melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda Kak Yosea. Perempuan biasanya pertimbangannya berbeda dengan laki-laki. Gitu. Orang HR atau orang finance itu akan berbeda misalnya bila perspektifnya itu akan berbeda kalau dilihat dari orang komunikasi misalnya. Nah, adanya panel dengan background yang beraneka ragam ini untuk bantu ya, untuk bantu jadi keputusan itu nggak ada di tangan satu orang, tetapi mereka nanti sesudah itu diskusi gitu. Mereka akan diskusi ya kan untuk menentukan ini kira-kira yang paling cocok untuk posisi ini yang mana. Dengan beraneka ragam perspektif saat mereka mempertimbangkan gitu Kak Yosea. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Kak Yosea ya. Ya, Kak terima Adela, kasih Kak Dina. thank you. Kak Adela bertanya lagi ini raise hand, silakan. No? Alright. Ada lagi teman-teman? Menarik ya, memang kalau ketemu sama panel interview itu menarik banget. Jangan grogi ya teman-teman ya, kalau ketemu sama panel interview. Biasanya mereka suka main ini, apa namanya, ada yang baik gitu kan. Satu baik nih si ibu misalnya. Atau terus bapaknya agak-agak kenceng. Nah, itu ada balance itu, ada keseimbangan di situ. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan, masih ada waktu ini untuk rekrutmen. Spill sedikit ya teman-teman ya, kita ada 2 menit lagi. Spill sedikit di modul yang ketiga nanti rame deh ya, lebih seru karena nanti akan ada diskusi sedikit tentang perjanjian kerja, kemudian ada apa yang harus dilakukan saat onboarding. Itu nanti di modul ketiga akan lebih seru lagi ya. Oke. 1 menit reflection ya teman-teman ya. Mungkin bisa disebutkan di chat hal yang berkesan dan yang teman-teman akan ingat dari sesi kita malam ini. Pentingnya dapat betul kayak duit penting banget. Jangan sampai ketinggalan lampirannya atau salah lampiran gitu ya. Ada lagi diskusi Kak Zaka. Kenapa posting di banyak tempat? Kalau banyak gitu, gimana database-nya betul? Polymerse kan mungkin yang scheduling dari ke Arhadea harus menyesuaikan betul ya scheduling. Di situ kemampuan berkomunikasi kita, ya kan?
Itu sangat diperlukan saat scheduling ya. Udah gitu udah scheduling, udah dapet schedule-nya gitu kan. Tau-taunya interviewernya yang sehari sebelumnya gini, nggak jadi deh, aku tiba-tiba dipanggil meeting nih, atau mending kalau hari sebelumnya nggak kenapa-napa, paginya gitu loh, itu interview siangnya gitu kan. Aku dipanggil meeting nih, aku nggak. Nah, mari kita bongkar lagi ya. Sharing info dari Kak Thomas. Apa tadi? Untuk mempermudah kita dalam Google Calendar agar tidak bentrok, fitur find a time. Itu keren banget sih itu Kak Thomas. Thank you udah sharing. Kak Zaka, ada yang spill biaya job posting kayak ini 500.000. Siap. Oke, paling barusan bisa terbayang kesibukan rekrutmen Kak. Yes. Apalagi kalau kita nih sendiri, kita lagi bantu multiple rekrutmen. Wah, itu hidup udah seru banget kayaknya, gitu kan. Hati-hati salah kandidat. Gitu. Kak Adel, raise hand, ada pertanyaan Kak? Silakan. Iya, Kak, aku mau nanya satu lagi. Hmm. Kak, dalam perekrutan karyawan, apa saja yang perlu kita diperhatikan agar mendapatkan karyawan yang sesuai dengan diharapkan? Oke. Nah, ini Makasih, Kak. pentingnya, ya Kak Adel, ini pentingnya si panel interview tadi, gitu. Jadi selain dari tadi ya, semua hal yang kita bahas malam ini itu bantu banget untuk mendapatkan karyawan yang cocok dan yang akan sukses di dalam posisi itu. Ya kan ada multiple seleksi berkas, kemudian ada multiple wawancara gitu, kemudian ada juga yang memberlakukan tes. Itu niatannya adalah ke sana untuk mencari kandidat yang cocok gitu. Tapi kemudian ada satu hal kecil kalau menurut saya adalah ini tadi, panel interview itu bantu untuk lebih banyak orang yang ketemu dengan kandidat. Sehingga mereka melihat satu, cocok dengan posisinya, kedua, cocok kualifikasinya, yang ketiga, cocok juga dengan environment, dengan lingkungan kantor, dengan kebudayaan kantor, dengan culture kantor. Itu bantu banget sih Kak Adel. Nah, nanti yang berikutnya adalah kita coba reference check. Dari situ kita mendapatkan informasi tambahan mengenai bagaimana kandidat yang bersangkutan. Kira-kira gitu Kak Adel. Semoga menjawab pertanyaannya Kak Adel. Baik, terima kasih, Kak. Thank you. Baik. Makanya nanti pas bakal bisa bantu. Sesibuk itu ya pas rekrutmen kadang-kadang ada perusahaan yang nggak sempat ngirim kabar kalau kandidatnya tertolak, betul. Ya jadi harus ada, kita punya waktu, HRGA ini punya waktu sendiri untuk mengirim, kita dedikasikan waktu untuk mengirim ini kabar ke kandidat yang sudah diinterview tapi tidak diterima. Tuh, teman-teman, itu perlu banget memang. Baik, teman-teman, sudah jam 9:05. Terima kasih waktunya. Mungkin nanti Kak Zaka kita ketemu lagi di modul yang ketiga di tanggal 30 ya Kak Zaka ya. Iya, bener banget. Udah di Kalau Google Calendar teman-teman semua. Yes, kalau ada pertanyaan dari malam ini mungkin bisa dikumpulkan, tapi jangan pertanyaan Excel ya teman-teman ya, Excel sama tutor aja nanti. Kalau ada pertanyaan terkait konten rekrutmen, ini mungkin di pool di satu tempat Kak Zaka, nanti dikirim ke saya supaya nanti di awal mungkin kita bisa ngobrol sebentar terkait itu. Ya, 1 minute of gratitude. Terima kasih untuk partisipasi fokusnya teman-teman. Semoga malam ini berguna dan dapat ilmu yang bisa dimanfaatkan ya untuk kedepannya. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, have a good weekend ya teman-teman ya. Makasih Kak Dina. Terima kasih Kak Din. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Thank you Kak Dina. Thank you.
Thank you juga ya teman-teman yang hari ini udah pada hadir kelas. Jangan lupa studi kasusnya deadline-nya tanggal 29 dan malam ini deadline studi kasus yang hari Selasa ya. Jangan lupa dikumpulin. Dan juga selamat istirahat teman-teman. Selamat malam semuanya.